profesi nurse di Unisa Bandung seperti itu. Meskipun mungkin ada beberapa dari apa namanya hasil audiensi itu mungkin ada beberapa yang dari luar kota, nanti silakan bisa ditanyakan terkait dengan tekniknya seperti apa. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada rancangan kegiatan yang akan nantinya dilaksanakan di program profesi. Mangga Ibu Nina dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Alvin atas kesempatannya. Suara saya sudah terdengar? Dengar Bu. Iya. Dengar Ibu. Ya. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan, yang terhormat Bapak Kabiro Marketing, yang terhormat Bapak Kabiro Keuangan, juga yang terhormat Koordinator Profesi Nurse, dan juga yang saya cintai mahasiswa kelas RPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan sosialisasi program profesi nurse angkatan 12 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kita semua selaku pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Eh, Bapak Ibu, terima kasih ya, atau teman-teman kelas RPL, terima kasih telah meluangkan waktunya. Izinkan saya dari Prodi eh, Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse untuk menjelaskan beberapa hal terkait program Profesi Nurse ya. Mungkin kemarin dari pihak Pak Alvin sudah memberikan G-form ya. Eh, dari situ teman-teman dapat dilihat apakah ada yang tidak akan melanjutkan dan ada yang melanjutkan ya. Mudah-mudahan sih harapannya setelah mendapatkan paparan dari kami ya, dan juga ada beberapa informasi dari Kabin Marketing dan Keuangan, teman-teman dapat semuanya. Izin saya share screen. Ya, Bapak Sudah Ibu, terlihat. sekilas saya akan jelaskan dulu ya. 1 tahun proses pembelajaran nurse itu terdiri dari 36 SKS dan dengan jumlah mata kuliahnya adalah 10 ya, yang ditempuh selama 2 semester dan diakhiri dengan cancer ya. Makanya ya. Nah, mata kuliahnya apa aja? Ya, ada 20 SKS di semester 1 dengan 5 mata kuliah ya. Semuanya di rumah sakit. Ya, yang pertama ada keperawatan dasar profesional Islami, kemudian ada KMB holistik Islami, keperawatan maternitas holistik Islami, dan keperawatan anak dan jiwa holistik Islami. Kemudian di semester 2 itu ada pemimpinan Islami dan manajemen. Kemudian ada keperawatan gawat darurat kritis, ada keperawatan gerontik, dan diakhiri stase keperawatan komunitas dan keluarga. Dan di akhir stase nanti para mahasiswa wajib membuat karya ilmiah akhir, yaitu berupa dokumentasi asuhan keperawatan yang dibuat ke dalam karya tulis ya. Sehingga total jumlah SKS yang ditempuh adalah 36 SKS ya. Nah, kemudian pasti dimulainya PPN 12 ini ya. Nah, sekarang teman-teman sedang berjuang menyelesaikan skripsi, mudah-mudahan di pekan ke
3 ya, bulan Maret teman-teman sudah ada yang melakukan sidang proposal ya, sehingga diharapkan nanti sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh pihak program studi di bulan 10, di bulan Juli tanggal 10 atau 11 teman-teman akan melakukan yudisium tahap 1 ya, dan teman-teman memperoleh gelar akademik yaitu sarjana keperawatan. Ya, namun gelar akademik saja berupa sarjana keperawatan itu tidak cukup teman-teman. Ya. Sehingga teman-teman semua udah tahu bahwa yang namanya profesi itu ditempuh selama pembelajaran ada 2 tahap ya, ada tahap akademik yaitu sedang teman-teman lakukan di sini dengan program selama 1 tahun dan kemudian dilanjutkan dengan fase profesi yaitu setahun, sehingga total teman-teman itu yang kelas RPL ini menempuh pendidikan untuk gelar Escapnurse itu adalah totalnya adalah 2 tahun ya. Nah, kapan sih dimulainya? Ya, insya Allah untuk PPN 12 ini akan dimulai pada tanggal 19 Agustus nih teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman ya akan melalui tahapan ada kegiatan prastasa dulu yaitu berupa pembekalan ya dari itu biasanya bisa dilakukan secara daring atau luring ya teman-teman. Jadi nanti sesuai dengan kesepakatan dengan dosennya ya. Kemudian nanti ada sebelum ke rumah sakit teman-teman ada eh, angkat janji kepanitiaan ya dengan menghadirkan dari PPNI ya. Ya, Mohon mohon maaf maaf, ya teman-teman. kayaknya sinyalnya nggak stabil. Share screen-nya nutup Bu nih, tertutup. Nanti. Selain teman tadi ya, jadi di semester 1 itu teman-teman nanti ada angkat janji kemitraan ya, Share screen-nya bisa sebelum memasuki ditampilkan lagi. fase pertama. Ay, 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 ay. Share screen-nya sudah tertutup. Halo? Biru. Suara saya sudah terdengar lagi? Jelas Bu Nina? Udah? Sudah, Udah, Bu. Ibu. Ya, baik saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, semester 1 itu mata kuliah seperti yang saya tadi sampaikan ya, itu ada keperawatan dasar, ada KMB, maternitas, anak dan jiwa, dan kemudian bagi teman-teman yang mengambil peminatan untuk karya ilmiah akhir pada mata kuliah itu bisa dilakukan di semester ini gitu, sehingga nanti di semester 2 teman-teman sudah beres dan lebih fokus, bisa fokus ke proses pembelajaran dan juga UPOM ya. Nah, kemudian masuk ke semester 2 nih teman-teman. Sebelum semester 2 ini teman-teman akan dibekali dulu oleh kegiatan BTCLS, dan kegiatan BTCLS ini teman-teman tidak usah melakukan administrasi apapun. Jadi ini eh, dari universitas ya, dari prodi begitu ya. Tidak ada pungutan lagi. Nah, seperti biasa kalau kita akan mengawali suatu proses pendidikan stase itu kita ada pembekalan dulu gitu ya. Nah, ini ada kegiatan prastase, pembekalan materi untuk di semester 2 yaitu mata kuliahnya keperawatan gadar kritis, manajemen, kemudian gerontik dan keperawatan komunitas dan keluarga ya. Dan pada semester 2 ini berlangsung sampai dengan bulan Mei ya, awal Juni ya. Dan kemudian lanjut ke karya ilmiah akhir ya. Kemudian nanti di bulan Agustus ya, teman-teman akan melakukan ujian kompetensi. Namun sebelumnya teman-teman akan dilakukan pemantapan dulu nih ya, pemantapan UKOM ya. Kalau dilihat di sini ada selama 3 minggu nih teman-teman lakukan pemantapan UKOM. Jadi pemantapan UKOM itu dilakukan untuk lebih mempersiapkan lagi teman-teman menghadapi ujian kompetensi nasional ya. Itu tidak dipungut biaya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya lahan praktiknya apa saja sih yang digunakan? Yang pertama adalah RSUD Al Ihsan ya, kemudian Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Bandung Kiwari, Rumah Sakit Al Islam ya, kemudian puskesmasnya ada Puskesmas Muhammad Ramdan, Cijagra Lama, Kujang Sari, Bale Endah, kemudian Rumah Sakit Jiwa Cisarua ya, dan Panti Bumi Kaheman, ada lapas rehabilitasi narkoba, dinas sosial
di Ciparai, kemudian dan Panti Budi Pertiwi atau Panti Werda dan Rumah Perawatan Lansia Titian Banteng ya. Nanti ini disesuaikan diklasterisasi bisa berdasarkan tempat teman-teman bekerja atau berdasarkan jarak dari rumah atau tempat tinggal teman-teman ya. Kemudian eh ya, apa sih benefit atau keuntungan dari teman-teman untuk agar kenapa sih harus memilih UNA gitu ya? Sama ya alhamdulillah pencapaian kami di UKOM berturut-turut 99% ya teman-teman. Dan dengan jumlah masa cukup banyak, ini adalah suatu prestasi yang luar biasa ya. Kami di UKOM nasional ya meraih kemarin ya itu atas pencapaian prestasi ini. Kemudian untuk kelas karyawan ya teman-teman, itu jam dinas khusus kelas RK itu adalah 4 jam saja ya, 4 jam. Kemudian jam kerja di rumah sakit teman-teman itu disetarakan dengan jam dinas. Jadi kalau teman-teman misalnya dinas dialisan, kerja dialisan itu disetarakan dengan jam kerja di rumah sakit gitu ya. Kemudian bagi teman-teman yang berdomisili di luar Bandung, dan khawatir ya, nanti dari pihak kami akan melakukan MOU gitu ya, misalnya dari rumah sakit yang di rumah sakit Tangerang atau di mana ya, nanti teman-teman yang berasal di rumah sakit tersebut silakan lapor dan kemudian nanti kami akan membuat MOU dengan rumah sakit tersebut sehingga teman-teman masih bisa melakukan praktek station nurse di Unisa walaupun teman-teman harus berdomisili di luar Bandung ya. Kemudian fleksibilitas model pembelajaran bisa daring atau luring disesuaikan dengan kondisi. Kemudian metode pembelajarannya kami sudah banyak sekali apa namanya keaktifan mahasiswa di sini yang lebih ditonjolkan ya, ada bedside teaching, ada operasional prosedur skills ya, ada mini clinical examination, ada student oral case analysis, kemudian ada presentasi kasus dan presentasi jurnal ya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir kalau misal merasa misalnya, aduh tapi kan saya di rumah sakit misalnya ya, di apa namanya rumah sakit kelas C gitu ya, nggak apa-apa ya, karena nanti ada kegiatan presentasi kasus atau presentasi jurnal di mana semua sharing tentang asuhan keperawatan yang dikelola sehingga walaupun teman-teman tidak terpapar pada kasus tersebut, tapi teman-teman dapat ilmu dari temannya yang lain gitu ya. Kemudian tugas akhirnya berupa manuskrip di teman-teman yang bekerja itu nanti kalau terpublikasi itu nanti bisa menambah poin akreditasi bagi rumah sakit teman-teman bekerja ya. Kemudian ada program pendampingan pada saat mengikuti uji kompetensi dan juga ada free sinergi mobile ya. Nih untuk ini nanti Pak Alvin lebih lanjut akan menjelaskannya ya. Nah, kemudian manfaat lainnya bagi mitra kerjasama ya itu pembiayaan prakteknya hanya 1 kali di awal saja teman-teman ya. Kemudian bagi rumah sakit mitra kerjasama nanti kami akan fasilitasi berupa pelatihan preceptorship yang tersertifikasi gitu ya, dan itu sifatnya free ya bagi rumah sakit kerjasama gitu ya. Kemudian jadwal dinas dapat disesuaikan dengan kesepakatan pembimbing ya. Kemudian kelas kerjasama dapat melakukan praktik sustenance di rumah sakit yang bersangkutan ya. Misalnya untuk mata kuliah keperawatan dasar, KMB, anak, maternitas, gadar, manajemen. Dan misalnya teman-teman yang jauh, misalnya lokasinya, misalnya di luar Bandung, untuk komunitas itu bisa di lingkungan sekitar ya, atau di puskesmas terdekat. Kalau gerontik bisa, misalnya teman-teman lansia di sekitar juga bisa teman-teman ya melakukan begitu. Jadi kami memberikan fleksibilitas untuk kelas RPL ini ya. Mudah-mudahan fleksibilitas ini bisa membuat teman-teman sudah membulatkan tekad ya, keyakinan teman-teman untuk membeli Unisa ya, untuk melanjutkan profesi nurse gitu ya. Kemudian, nah ini ya syarat untuk memasuki kriteria masuk RPL tersebut adalah IPK sarjana teman-teman 3,25 ya minimal. Kemudian teman-teman bekerja di rumah sakit ya. Di rumah sakit mau tipe apapun ya, tipe C juga boleh, puskesmas juga boleh, klinik utama juga boleh ya. Kemudian eh,
teman-teman nanti menyertakan sertifikat akreditasi tempat bekerja, lama bekerja minimal 5 tahun. Ya, nanti teman-teman diharapkan dapat menyerahkan surat keterangan bekerja dan juga STR. Ya, begitu. Itu adalah syaratnya teman-teman yang mengikuti kelas RP. Jadi tidak ada syarat yang ditempuh lainnya kecuali persyaratan administrasi seperti ini. Ya, yang lainnya itu kemudian kemudahan yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Oke, mungkin saja ya sekilas tentang program Profesi Nurse kelas RPL. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat bergabung kembali di PN 12 ya insya Allah yang akan dilaksanakan di bulan Agustus 2024. Demikian ya paparan dari saya. Selanjutnya boleh dilakukan sesi tanya jawab atau diskusi baik diarahkan kepada prodi ataupun ke bagian biro marketing atau bagian keuangan. Mangga, itu saja mungkin Pak Apin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina telah memaparkan programnya. Sebelum kita tanya jawab nanti ya ditahan dulu. Sebelum kita ke tanya jawab, mungkin nanti kita buka. Sebelumnya mungkin teman-teman pasti bertanya-tanya untuk biaya ya. Untuk biayanya nanti kita akan disampaikan oleh Pak Roni. Mangga Pak Roni disampaikan biayanya berapa atau misalnya metode-metode pembayarannya bagaimana. Ini bisa disampaikan untuk apa namanya alumni ya berarti ya alumni kelas RPL dari Unisa. Mangga Pak Roni. Tes, tes. Ya, kedengaran ya Pak Arvin suara saya? Jelas jelas. Oke ya, Roni. terima kasih Pak Arvin. Eh, baik, terima kasih Pak Alvin atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1 Ibu Anggi, yang saya hormati Ibu Kaprodi Sarjana Keperawatan dan Profesinus, dan yang saya hormati Pak Alvin selaku Sekretaris Prodi Profesinus, dan saya hormati juga Pak Haji Ayat selaku Biro Marketing. Dan yang saya cintai teman-teman mahasiswa kelas RVL Sarjana Keperawatan. Baik, Pak Alvin saya izin share screen. Ya, oke. Udah muncul Pak Alvin? Muncul Pak, muncul. Jelas. Oke, siap. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan terkait biaya kuliah untuk teman-teman melanjutkan kembali atau bergabung kembali di kelas Profesinus ya angkatan ke-12. Alhamdulillah teman-teman atas doa teman-teman semuanya, alhamdulillah SK ini sudah ditandatangani oleh VLH Rektor Universitas Aisyah pada tanggal 29 Februari 2024 terkait dengan penetapan biaya mahasiswa profesi pendidikan nus dan profesi pendidikan bidan. Khusus alumni tahun akademik 2023-2024, tahun akademik 2024-2025. Alhamdulillah untuk teman-teman mahasiswa yang saya cintai, ini ada buat teman-teman kabar gembira apabila teman-teman bisa melanjutkan kembali dan bergabung kembali dengan Universitas Aisyah. Ini alhamdulillah teman-teman kita untuk profesinus yang tahun lulusan di 2023-2024 ini dalam satu semester semester 1 dan semester 2 sebesar Rp29.620.000.
ini alhamdulillah teman-teman sudah all in ya. Ini sudah all in, tidak ada lagi pungutan-pungutan atau biaya-biaya lainnya. Selain nanti ada seragam ya. Seragam itu di luar ini ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah atas doa teman-teman kita memberikan harga atau biaya kuliah ini di sebesar 29.620.000 rupiah. Ini sudah all in ya teman-teman. Ini kita tidak ada lagi tambahan-tambahan biaya lagi. Ini sudah all in, sudah dengan Apa sih? hukum dan Ini wisuda. namanya praktek semua benar. Kecuali tadi yang saya sampaikan terkait dengan mungkin ya nanti ada seragam praktek kelahan itu di luar biaya ini ya teman-teman. RSG. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya mungkin nanti terkait mekanisme pembayaran mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana mekanisme pembayaran itu ada pembayaran tahap cicilan pertama dan tahap cicilan kedua. Mungkin itu Pak Alpin yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya nanti kita teman-teman silakan untuk bertanya dan berdiskusi. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hatur nuhun Pak Roni tadi. Jadi itu biaya alumni ya Pak ya, di dua puluh Betul, sembilan betul. juta enam ratus dua Betul puluh. Pak Tadi juga Alvin saya biaya alumni. konfirmasi ke Ya, betul, betul. bagian pendaftaran. Kalau untuk dari alumni, baik sarjana reguler atau RPL, tadi menyambung pertanyaan yang tadi, ternyata free Pak Roni, tidak ada biaya untuk pendaftaran. Kecuali kalau misalnya Ya, Bapak Ibu nanti mungkin ada dari sarjana yang dari di luar gitu ya. Nah, itu mungkin ada biaya tambahan untuk pendaftaran. Jadi kalau misalnya teman-teman dari alumni siap. itu free, tidak ada ini ya, tidak ada Free, tambahan biaya, hanya alhamdulillah. Siap, tadi alhamdulillah. saja mungkin ya, biaya tadi saja yang dibayarkan. Mangga Pak Yayat, mungkin ada pesan-pesan sponsor yang mau disampaikan, mangga. Baik, Pak Alvin, sponsor apa ya? Baik, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu Wadek, Ibu Kaprodi dan Sekprodi, juga Kabiro Keuangan yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, Akang Teteh. Ya, saya senang manggilnya sekarang Akang Teteh ya, karena di Bandung, jadi orang Bandung. Akang Teteh yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertatap maya. Izinkan saya menampilkan satu buah video yang mungkin Akang Teteh sebagian sudah pernah melihatnya, tapi tidak ada salahnya ya kita tonton kembali. Bukan video, Pak, ini misalnya singkat sekali ya. Mungkin tentang inspirasi kita. Nggak ada kerjaan lagi orang kayak gini ya. Iya, saya melihat video singkat ini bisa jadi satu inspirasi buat kita bahwa kita nggak bisa tinggal diam di era saat ini karena banyak peluang yang mungkin ada di depan kita yang semestinya itu adalah bagian dari rezeki kita begitu, bagian dari apa namanya kesuksesan kita, tetapi karena kita diam maka kita tidak dapat meraihnya. Seperti gelas yang ada tadi hanya terlewati saja gitu. Artinya bahwa melanjutkan studi di regulasi saat ini khususnya adalah pendidikan kesehatan, keperawatan, kebidanan, kedokteran, farmasi, bahkan psikologi
itu harus menyelesaikan sampai profesi. Ya, yang saya ketahui psikologi juga sekarang harus sampai profesi. Karena undang-undang kesehatan yang ada, bahkan ada salah satu klausul di dalam undang-undang tersebut, jika pimpinan rumah sakit mempekerjakan pegawai yang tidak memiliki STR, maka itu akan kena aturan pidana dan perdata. Artinya, yang dapat bekerja di tatanan pelayanan rumah sakit tentu yang memiliki STR. Siapa yang memiliki STR adalah orang yang telah menyelesaikan studi profesi. Jadi yang menyelesaikan studi profesi salah satunya adalah pendidikan profesi medis yang sudah di UNISA. Akan TT yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan ya. Ini ada azan ya, sebentar. Tapi ada hadis juga yang mengatakan kalau tidak sholat selesai ke memegang sholat gitu kan. Nah, itu sudah dijelaskan program-programnya. Saya pikir bisa salah satu apa namanya, salah satu perguruan tinggi yang memiliki tingkat UPOM di atas rata-rata Kemendiknas. Jadi kita selalu mendapatkan penghargaan. Bahkan kemarin yang di regional tingkat nasional dengan jumlah mahasiswa di atas 100, kita mendapatkan prestasi di urutan 3 ya, setelah UPH, UMJ, dan baru kita UNISA gitu. Jadi luar biasa dengan jumlah mahasiswa yang banyak. Kemudian bahkan kalau kita analisis juga dari mulai pertama UPOM, UNISA pernah beberapa kali meluluskan 100%. Ada memang yang tidak lulus, tapi berdasarkan data dari Biro Marketing dan Kerjasama, yang tidak lulus itu adalah mahasiswa yang memang S1-nya tidak dari rata-rata tidak ada di, maksudnya tidak dari UNISA, begitu dari luar. Kenapa demikian? Sepertinya karena regulasi proses kelulusan UPOM itu adalah menyatukan data dari akademik dengan nilai UPOM. Jadi di bidder dikti, di data dikti itu nanti nilai UPOM itu disatukan. Mungkin yang karena dari luar itu, apakah itu sepertinya ada hambatan menyatukan nilai UPOM dengan menarik data dari program akademik dari institusi di luar UNISA. Serba salah misalnya. Nah, kenapa mereka join ke UNISA? Ada beberapa data yang kami dapat itu adalah institusi yang belum memiliki izin profesinis. Jadi teman-teman, di Bandung ini ada 2 institusi yang belum memiliki izin profesinis. Dan kebanyakan memang masuk ke UNISA gitu. Itunya apa namanya, profesinya. Kalau tidak diterima juga karena ada, ya itulah tidak baik ke sesama profesi juga gitu ya. Artinya memberikan kesempatan. Jadi izin profesinis itu dikeluarkan 2 kali kalau perawat. Akademiknya dulu, kemudian baru profesinya. Saya tidak perlu menyebutkan nama perguruan tingginya, saya pikir tidak etis ya. Jadi itu yang terjadi begitu ya, sehingga yang kami terima, tetapi persoalannya tadi mungkin ya, penarikan data pada saat kelulusan menjadi satu persoalan, sehingga ya itu harusnya nilai UKOM itu betul-betul besar sekali, tinggi, sehingga itu yang menyebabkan lulus. Nah, di UNISA kalau saya lihat program-program yang lain, bukan berarti memberikan kelonggaran tidak memperhatikan kualitas. Tentu kalau teman-teman Kang Teteh ini kan sudah berpengalaman. Artinya sudah memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, sertifikat barangkali. Di dalam aturan dikti, program RPA itu menjadi satu pengakuan. Itu hebatnya dikti. Bahkan kalau menurut dikti itu adalah Asep Sunanar Sunaria, sebetulnya beliau
sudah layak punya sertifikat selevel S3 karena bagaimana kemampuan mengigalkan wayang gitu ya, mengigalkan wayangnya itu belum tentu dosen yang selevel S3 pun punya kemampuan sekelas Asep Sunan dan Sunda. Itulah keuntungan program RPL. Ada pengakuan pengalaman, makanya disebut RPL, rekognisi pembelajaran lampau, artinya pengalaman mereka itu sangat diakui. Jadi berdasarkan dasar itu, maka proses pembelajaran yang dijalankan oleh Unisa ngadop ada pengakuan 4 jam dinas. Artinya kalau teman-teman misalnya atau Akang Teteh dinas pagi, saya pikir ini tidak terlalu malam, itu bisa diselesaikan karena paginya sedang melaksanakan tugas yang sama, menjalankan tugas profesi itu. Kemudian kalau lihat dari pembiayaan, saya pikir kalau menurut saya ya itu udah sangat kompetitif. Kenapa? Karena all in. Di Unisa itu tidak hanya sertifikat BTCLS, silakan aja itu. Sertifikat BTCLS kalau pelatihan berapa? Kemudian kita selama menghadapi uji kompetensi itu selalu ada kegiatan-kegiatan bimbel, lah istilah anak sekarang, bimbingan belajar. Jadi kita ada latihan-latihan apa namanya uji kompetensi. Pak uji kompetensi itu karena kita masuk ke dalam Asosiasi Pendidikan NES Muhammadiyah Aisyah, jadi lokalnya di Unisa, kemudian di tingkat nasional itu bisa dua, di Asosiasi Pendidikan NES Muhammadiyah Aisyah, kemudian tingkat nasional. Jadi teman-teman itu kan banyak sekali latihan begitu, dan itu tentu memerlukan budget begitu ya, dan itu sudah all in di situ. Lalu ya tentu sudah termasuk biaya kuliah, biaya wisuda ya, biaya wisuda dan UKOM itu saya pikir ini apa namanya satu kemudahan dan efisiensi. Bagaimana kaitannya dengan pendaftaran? Karena teman-teman itu alumni Unisa, maka proses pendaftaran pun kita akan proses migrasi data. Jadi data dari akademik ke data mahasiswa profesi itu sangat mudah, teman-teman. Jadi apa namanya tidak tidak kan nggak kebayang gitu. Kami terus terang aja kalau ada yang dari luar itu kan harus ada persyaratan kelulusan lah, persyaratan apa begitu ya, sertifikat ijazahnya dan lain-lain. Dan Unisa kelebihannya adalah kita akan mengikuti UKOM lebih awal. Artinya bagi teman-teman Akang Teteh yang belum bekerja, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih tinggi. Artinya formasi lowongan kerja akan segera dapat diraih. Makanya tadi video tadi peluang opportunity segera ambil. Nah, itu ngambil dari konsep itu. Karena kebanyakan ambil tidak hanya Agustus, kalau nggak salah di November gitu. Nah, orang lain sudah pada kerja, ini baru hukum. Itu terlambat. Itulah kelebihan-kelebihan Indonesia. Jadi kita di awal saja. Makanya pembelajarannya juga kita tarik sebenarnya 1 tahun, nggak terasa sih efektivitasnya kalau menurut saya tidak 1 tahun. Ini berapa bulan lah begitu ya, Pak Prodi. Nah, ini mungkin beberapa informasi yang saya sampaikan dari Biro Marketing, dan di proses pendaftaran itu adalah proses migrasi karena di Indonesia sudah by system begitu, sehingga sangat memungkinkan dan mudah karena apalagi tidak ada biaya pungutan biaya kuliah begitu, biaya pendaftaran, maka itu dengan sangat mudah menarik datanya. Kalau biaya pendaftaran kan ada proses dulu pembayaran ke bank kemudian dan lain-lain. Saya pikir itu tambahan dari saya. Mungkin Pak Alvin, mangga kalau memang ada ingin disampaikan dari teman-teman sekalian. Nasrul minallahi wa fadlun qarib, wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tadi sudah dipaparkan panjang ya oleh Pak Yayat. Mangga teman-teman sekalian, jika ingin berdiskusi ataupun ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ya. Nah, silakan. Ya, silakan, dipersilakan. Siapa dulu yang mau bertanya? Tuh, Pak Alvin tuh di kolom chat tuh.
Iya, kita utamakan yang raise hand dulu ya, Bu. Gitu. Biar kita lihat orangnya. Oke, boleh, Oke, silakan. yang pertama Cangkel ada soalnya raise hand ya. Kang Kang Ilham deh, Kang Ilham dulu nih. Ya, Ya, Kang eh, Ilham. ya, Gimana betul kabarnya, Pak. Kang Ilham? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, mangga. Tapi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ibu Punten, saya Ilham dari Klaster PL juga. Terus saya kerja di RSUD Alisan. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait nurse yang insya Allah sih kemarin udah mengisi link. Insya Allah saya melanjutkan di Aisyah. Nah, Eh, pertanyaan yang pertama terkait BTCLS yang tadi Ibu bahas, ada kegiatan dinas nanti bahwa kita ada BTCLS. Nah, kalau seandainya apakah BTCLS itu wajib untuk kita ikuti meskipun kita enggak apa kan tadi enggak ada pembiayaan lagi gitu ya. Nah, sedangkan kita misalnya di institusi udah pernah udah pernah mengikuti pelatihan BTCLS atau ACLS gitu. Nah, itu wajib atau enggak? Kalau seandainya enggak, boleh nggak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam profesi nurse ini, apabila kan kita intinya kerja. Kalau seandainya nggak kerja, bingung juga untuk bayar ke kampusnya kayak gimana gitu ya. Nah, kita tuh misalnya ada kegiatan di luar dinas lah, misalnya di rumah sakit gitu. Nah, sedangkan kita lagi sedang praktek juga gitu kan di nurse. Nah, apakah itu nanti akan ngeganti jadwal dinas atau misalnya itu jadi hutang kita ke apa misalnya stase bedah misalnya kita jadi hutang dinas nih di stase bedah karena kita dinas di luar atas kegiatan institusi kita misalnya 4 harian gitu. Nah itu gimana Bu? Nah itu yang kedua. eh Sama mungkin ada juga beberapa pertanyaan terkait minta penjelasan terkait dinas yang 4 jam itu realisasinya seperti apa. Kayak kalau saya dinas di kebetulan saya dinas di ruang rawat jalan, kerjaan saya dari pagi sampai jam 4 sore. Nah itu gimana gitu. Nah soalnya kalau saya pindah ruangan juga bingung saya. Terima kasih Bu. Atunun. Ya, mangga Bu Nina mau ditanggapi dulu. Mungkin, oh oke baik. Mungkin Kang Ilham yang saya bisa tanggapi yang kedua ya Kang Ilham tadi mengenai BTCLS. Nah, untuk BTCLS itu memang program yang di apa namanya dilaksanakan untuk pembekalan bagi mahasiswa. Sebetulnya kita juga bukan bukan meragukan ya Kang Ilham untuk beberapa mahasiswa. Kami juga itu sifatnya membekali mahasiswa agar lebih siap lagi nanti sebelum masuk ke stase gawat darurat dan juga menghadapi uji kompetensi. Itu sih sasarannya. Sehingga mungkin buat teman-teman yang sudah, apalagi mungkin ACLS Partners gitu ya, nah mungkin hanya merecall sifatnya, namun sasaran kita yaitu banyak kemarin pada saat ujian ya namanya juga ujian ya lupa lagi lupa lagi. Nah, di sini sistemnya kita hanya mengingatkan. Jadi itu merupakan program yang memang harus diikuti oleh mahasiswa. Jadi itu jadi paket 29 juta itu sudah include dengan BTCLS dan tidak usah apa ya tambah-tambah lagi biaya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Kang Ilham dengan jam dinas tadi untuk yang 4 jam, sebetulnya kita tidak apa ya namanya dengan tidak menghilangkan karena kalau dilihat dari kita hitungannya dasarnya dari SKS, kalau dari SKS itu harusnya totalnya 7 jam per hari seperti itu ya. Nah, namun kita akan akui teman-teman ketika berdinas itu harapannya bisa sebetulnya ada pengisian logbook di mana pengisian logbook itu kita hargai menjadi konversi teman-teman di jam dinas seperti itu. Nah, kalau misalnya Kang Ilham sebetulnya kita juga untuk sekarang jadi menutup mata sebetulnya ya. Ketika saya melihat teman-teman yang non-rek ketika aturannya sudah di jam 2 sampai jam 9 itu tetap aja nanti datangnya jam 3 jam 4 gitu ya. Nah, itu juga jadi beban moral buat kita di institusi sehingga
kita mencari apa namanya solusi bagaimana caranya supaya teman-teman tetap disiplin, namun dengan jam yang kita sudah tentukan. Nah, eh, yang dimana targetnya kita itu tetap kompetensi tercapai seperti itu. Nah, harapannya dengan 4 jam itu, teman-teman tadi kayak Kang Ilham, kalau saya gimana kalau dengan 4 jam? Ya, tadi kalau misalnya dinas sampai jam 4, ya berarti intinya Kang Ilham punya kewajiban 4 jam aja per hari. Seperti itu Kang Ilham. Jadi Kang Ilham, ya kalau misalnya masuk, karena kan kompetensi tetap kita mengikuti stase ya. Kalau masuk ke stase gawat darurat, ya di gawat darurat, anak di anak, seperti itu. Nah, itu yang nantinya kita akan konversikan. Intinya teman-teman nanti harapannya 4 jam itu harus berdinas di ruangan. Ya. Oke, itu mungkin Kang Ilham. Terus tadi ada apa ini ya izin dinas. Nah, itu biasanya disertai dengan surat tugas Kang Ilham. Nah, intinya kita juga tadi ada apa namanya capaian sehingga ya Kang Ilham juga sudah didelegasikan untuk berkuliah sehingga kalau misalnya meninggalkan tugas kuliah, intinya kalau misalnya kita ada surat tugas paling hanya mengganti sesuai dengan eh, hari yang ditinggalkan saja seperti itu. Kalau memang ada keterangan ataupun instruksi dari atasan. Itu mungkin Kang Ilham, ya Bu Nina mau nambahin? Cukup ya? Oke, kemudian itu Kang Ilham gimana Kang Ilham? Bisa menjawab? Cukup ya Kang Ilham, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Kayaknya tadi kalau Al Ihsan sih jadi lokasi praktik ya. Jadi mudah-mudahan bisa mempermudah teman-teman yang di Al Ihsan ya nanti. Oke, selanjutnya Teh Medina. Boleh Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Medina dari RPL Keperawatan dari Rumah Sakit Al Islam Bandung. Mau validasi aja sih Pak, pertanyaannya hampir sama seperti yang Kang Ilham tanyakan. Kebetulan kan saya sedang dinas kerjanya itu di ruang rawat inap dewasa. Dan insya Allah saya akan memilih Unisa untuk lanjut profesi nurse nanti. Nah, ketika nanti jadwal stasenya misalkan saya di anak, berarti saya harus menyelesaikan dinas saya dulu, misalkan dari jam 7 sampai jam 2 di tempat berdinas saya seperti biasa, lalu melanjutkan stase yang lain dengan jumlah 4 jam, gitu bukan Pak? Ya, betul seperti itu, Ibu. Jadi, kalau pengalaman saya untuk mengurus RPL itu biasanya tiap-tiap institusi itu kebijakannya berbeda, Ibu. Jadi, kalau memang ada yang institusinya apa namanya mewajibkan teman-teman itu harus berdinas dulu, nah berarti teman-teman harus menyelesaikan dinas dulu, kemudian tadi menambah jam 4 jam di misalnya tadi di ruang rawat dewasa ya. Kemudian selanjutnya nanti Iya, Pak. berdinas di ruang anak, misalnya seperti itu. Ya, soalnya kan yang PPN 11 tahun sekarang, rumah sakit saya itu mahasiswanya kan jadi double shift gitu, Pak. Full ya. Jadi Nah, ya itu. satu shift Islam tuh satu shift kerja di tempat dinas, satu shift di stase gitu. Atau nanti Pak ada misalkan ada surat tembusan dari kampus gitu Pak ke rumah sakit Nah, kami atau untuk gimana? kebijakan 4 jam tadi, itu kan metode pembelajaran ya Bu ya? Nah, nanti itu pasti disampaikan untuk yang penjelasan ke rumah sakit. Kita juga untuk ke rumah sakit biasanya ada rapat dulu, kemudian rapat koordinasi, rangkaiannya panjang, sehingga makanya kemarin itu kita mau penjaringan dulu nih. Ada berapa peminatan karena takutnya kita sudah melempar surat ya, kemudian apa tidak sesuai dengan kuotanya melebihi kan itu juga sulit nanti kita. Nah, mudah-mudahan sih gitu bisa intinya untuk yang sekarang di PPN 12 ini bisa mengakomodir apa namanya teman-teman yang RPL seperti itu sehingga tidak memperberat tapi dengan apa tujuan kompetensi tercapai dengan tadi adanya logbook yang sebagai pertanggungjawaban yang harus diisi seperti Baik Pak, itu terima mungkin teh kasih. mangga. Selanjutnya ada Bu Neneng, mangga Bu Neneng Maesaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mangga, Bu Neneng, Waalaikumsalam. Ya, sama secara umum mah dengan Kang Ilham dan Teh Medina ya Pak ya tadi penasaran dengan yang 4 jam, kirain saya masih bisa di sela-sela yang jam kerja, artinya tetap nambah ya. Udah terjawab. Terus yang ingin saya tanyakan juga tadi terkait 4 jam itu, kirain teh dalam 1 minggu, ternyata per hari ya Pak ya. Berarti Dalam kalaupun satu 4 minggu, hari itu jamnya kita 6 dari hari. hari apa sampai hari apa dan 1 minggu berapa kali gitu Pak. Yang pertanyaan yang kedua, jika kami di rumah sakit tempat bekerja tidak bisa lepas dari si pagi dan sulit untuk meninggalkan ruangan, jika nanti ada stase di puskesmas atau di jiwa dan lain sebagainya yang bukan di RS tempat kami bekerja, apakah itu ada apa ya pendukung kuat lah dari kampus untuk kami yang bekerja agar dimudahkan untuk mengikuti prakteknya juga Pak. Sementara itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neneng bisa diulangi, putus-putus suaranya, kurang Oh, jelas. oh gitu Pak. Sama sekarang jelas belum ya Pak? Bergema suara Bu Neneng itu jadi double. Coba saya pindah. Ya, kebetulan lagi di rumah. Gini, Pak, ini saya tanyakan terkait kami yang dinas di rumah sakitnya itu di pagi gitu ya Pak. Dan sulit adalah ruangan berdinas. Saat ada stase di puskesmas, jiwa lain sebagainya, bukan di rumah sakit, tempat praktek tempat bekerja. Apakah bisa diperkuat bantuan dari kampusnya untuk izin ke manajemennya? Karena walaupun kami memang sudah dapat izin untuk berkuliah, namun kami takut kesulitan untuk meninggalkan saat jam kerja. Contoh kalau di puskesmas kan harus pagi ya Pak ya. Oke, baik Bu. Saya sudah tangkap pertanyaan Ibu. Ibu dinas di puskesmas mana, Ibu? Saya berdinas di tetangga Pak di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Pak. Oh, kirain di puskesmas. Ya, Ya, seandainya ya kalau baik. ada warga Jadi yang stase di sama puskesmas, seperti yang non-shift ya Bu ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang di poli juga, ada yang sebagai kepala ruangan, yang di mana dinasnya itu pagi, misalnya seperti itu. Mungkin Nah, di nanti komunitas untuk Bu Neneng, teman-teman Pak Alvin. yang dinas pagi ataupun apa namanya hanya non-shift, itu nanti bisa di awal itu ibu bapak itu bisa mengajukan bahwa saya dinasnya itu pagi terus misalnya, sehingga nanti pada saat pembuatan jadwal dinas itu ibu itu hanya di apa namanya dinasnya itu hanya siang saja seperti itu. Jadi apa namanya disesuaikan biasanya. Kenapa ada jauh-jauh hari? Biasanya kita meng-share jadwal itu di awal-awal perkuliahan di semester 1. Sudah ada jadwal fix dengan apa adanya koordinasi dengan rumah sakit. Sehingga nanti ibu bapak yang berdinas di rumah sakit itu bisa menyesuaikan dengan jadwal dinas yang ada. Namun ketika di tengah-tengah tadi ada kesulitan, ibu bapak bisa tukeran dinas dengan catatan ada mahasiswa yang memang tadi mahasiswa reguler ataupun yang lainnya yang bersedia untuk tukar jadwal. Intinya ada komunikasi lah untuk bertukar jadwal. Kemudian tadi juga kalau dinasnya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu seperti itu. Nah, kemudian untuk jam dinas ya. Nah, kebetulan insya Allah kalau misalnya di jiwa itu kan agak jauh nih ya, kalau misalnya di RSJ atau misalnya mengambil keheman gitu ya. Sehingga kemarin solusinya nanti kita akan diskusikan kembali dalam 1 minggu itu misalnya ibu bapak berdinas full itu dari pagi misalnya sampai sore, dari pagi ya itu berdinas itu hanya 3 hari per minggu untuk yang ini sehingga bisa maksimal. Intinya
intinya sih di 4 jam di 3 hari tersebut, ibu bapak bisa maksimal untuk mengambil kasus dan menyelesaikan target-target kompetensi itu sih harapannya di sana. Sehingga meskipun ada beberapa tadi keleluasaan, namun tetap kompetensinya masih tercapai gitu ya. Nah itu Bu Neneng, kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Neneng tadi. Tapi Pak Alvin, Ya kayaknya mangga Bu Pak Neneng Yayat tadi ada. tentang komunitas juga ya, Bu Neng. Oh iya, gimana tentang Puskesmas, oke. komunitas? Kalau untuk stase komunitas, kebetulan kan saya tim komunitas, Bu Neng. Eh, kita Ini udah. langsung mengelola masyarakat begitu. Sebetulnya tidak ada jadwal khusus tiap hari dinas di puskesmas. Jadi di masyarakat itu kan fleksibilitas waktunya itu sangat tinggi. Jadi kita kontrak waktu, kadang kegiatan penyuluhan bisa sore begitu, kegiatan MMRW itu juga bisa dilaksanakan kadang sore, kadang pagi, karena apalagi ini di kota kan targetnya. Kalau untuk di kota itu kan ibu-ibu juga tahu aktivitasnya banyak, ada yang ngantor dan lain-lain. Jadi justru yang ketika di klinik itu apa namanya ya bisa ada solusi, apalagi di komunitas. Ya, jadi pengalaman yang sudah-sudah teman-teman yang ketika stase komunitas keluarga itu justru apa namanya bisa menyesuaikan dengan baik dan insya Allah kalaupun ada kegiatan-kegiatan mini ciek itu kita bisa kontrak waktu dengan pasien dan kalau untuk dosen kami orang komunitas mah sudah terbiasa ya pulang malam kemudian Pagi-pagi pulang malam ya Pak. ya begitulah tapi bukan bukan BP7 ya berangkat pagi pulang malam pendapatan pas-pasan jadi insya Allah kami selalu siap untuk mendampingi teman-teman dalam mencapai kompetensi itu mungkin Bu Neng semangat Bu Neng kan tadi ya Ya, kita harus semangat. Gak dapat kerasa ya Pak Yayat ya. iya nggak kerasa peluang itu harus diambil dengan resiko tentu kita harus bekerja keras kan gitu nggak Ya, bisa nyantai apalagi sekarang sudah ada perubahan ya untuk hanya 4 jam untuk berdinas dan mudah-mudahan itu bisa betul jadi kemudahan buat teman-teman yang karyawan khususnya ya. Nah, kemudian tadi juga mungkin info untuk rumah sakit, Bapak Ibu, kita menggunakan Rumah Sakit Al-Ihsan, Al-Islam, Muhammadiyah, dan juga Rumah Sakit Bandung Kiwari. Nah, itu rumah sakit inti yang kita akan sebar mahasiswa di sana. Kemudian untuk puskesmas, nah nanti kita mengakomodir misalnya ada puskesmas Balenda ya Pak Yayat ya, nanti bisa dimasukkan untuk yang di kabupaten, kemudian untuk yang di kota kita mau misalnya ada Cijagra Lama yang digunakan sehingga bisa mengakomodir yang di kota dan juga di kabupaten sehingga tidak terlalu jauh. Nah tadi mungkin untuk jiwa yang Bapak Ibu mungkin perlu saving cuti, mudah-mudahan sih nggak usah ya. Tadi bisa 3 hari per minggu dinas, tapi maksimal di sana. Atau nanti bisa didiskusikan lagi dengan koordinator, dinasnya tetap 4 jam, tapi sampai hari Sabtu seperti itu. Nanti bisa didiskusikan untuk itu. Kemudian kita lihat di kolom chat ya. Nah di sini mana ya? Nah tadi untuk 4 ini sudah jawab ya untuk akumulasi 4 jam sudah menjadi ketetapan UNISA. Ya untuk tahun sekarang sudah seperti itu. Kita sudah insertkan nanti masuk ke dalam perencanaan pembelajaran sehingga kita akan sampaikan kepada rumah sakit yang digunakan sebagai lahan praktek ya. Jadi tidak usah khawatir kalau untuk metode pembelajaran ya. Namun nanti ada kesepakatan lainnya untuk yang 4 jam itu kemarin itu dari jam 3 ya. Dari jam 3 bisa dari jam 15, jam 16, 17, 18, 19 sampai jam 7. Nah, itu misalnya Ibu Bapak bisa berdinas intinya ada 4 jam, jam
ibu bapak bisa berdinas. Kemudian apakah kriteria RPL? Ya, silakan Bapak Ibu kalau untuk kriteria tersebut silakan diajukan dulu karena nanti tim RPL akan share dilihat ininya ya. Kita akan dilihat untuk surat keterangan bekerjanya. Insya Allah kita akan akomodir meskipun tadi tidak 5 tahun seperti itu ya. Kalau misalnya memang sedang bekerja tadi di rumah sakit itu boleh diajukan ya. Itu masuk ke RPL nanti. Kemudian izin bisa bertanya untuk menentukan, ya silakan. Kalau untuk yang RPL silakan pilih rumah sakit yang berdekatan dengan tempat kerja ya agar bisa dijangkau ya. Mohon dijelaskan lagi kepada jam kerja di RS dengan disetarakan kepada jam dinas ya. Tadi ya, Telina kita sudah akumulasikan. Jadi teman-teman silakan berdinas dulu menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sampai lagi kerja sambil ada responsi nanti ada visit dokter Pak Baliot nanti ya. Kemudian selanjutnya izin bertanya untuk nanti saat lapangan apakah kelompok nah, kita coba misalnya PL-nya baik kita akomodir tapi PL-nya tapi itu sih di akhir ya Bapak Ibu. Kemudian untuk satu TWS tiga ini ya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu saya mah ya bimbing teman-teman reguler gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya ini ada teman kita yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, oke ya nanti bisa dibicarakan dengan prodi ya Bapak, Ibu ya Audia ya untuk ini. Nah untuk kelanjutan perkuliahan seperti apa nanti boleh langsung saja ke Ibu Kaprodi ya. Kemudian bekerja di RS yang belum menjadi pendidikan. Ya, pengalaman saya untuk rumah sakit yang memang tidak dilaksanakan, ini Teh Putri dari rumah sakit mana? Dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan, Pak. Oh, dari rumah sakit Bandung Selatan. Ya, harapannya nanti Teh Putri paling nanti kita akomodasi ke Alisa supaya tadi intinya sih Teh Putri bisa ada pengalaman juga ya karena terkait dengan kasus dan juga pembelajaran mungkin itu didapatkan di rumah sakit yang memang dikhususkan untuk pendidikan. Cukup mengeruas waktu ya betul selama ini juga teman-teman yang di rumah sakit Al Islam coba tanya yang di rumah sakit Al Islam juga kemarin sebelum kita pakai Al Islam juga sama seperti itu. Kemudian yang sama ya dengan yang RSAS dan rumah sakit lainnya ya. Apabila kita harus berdinas cukup menguras waktu bisa di tempat kami. Nah itu nanti kita harus ada MOU, kemudian itu ya yang harus diinikan, terus ada perseptornya, jenis kasus, kita harus coaching dulu perseptornya. Nah itu agak panjang sih ya, kecuali misalnya di rumah sakitnya ada banyak mahasiswa, kayaknya cuma Teteh aja ya, Teh Putri aja yang di rumah sakit Bandung Selatan ya. Sama Teh Dina, Pak. Terus Oh, berdua ada ya? bidan Ada juga. dua orang. Dua orang Di ya? Bandung Selatan ada dua orang ya. Dua orang ya. Nah itu nanti, nah itu sih pertimbangannya Teh kalau dari sini. Kalau bidannya juga ada kalau nggak salah ya, Ya, Teh ya. Putri. Ya, betul, Pak. Bidannya juga ada. Ya. Oke, kemudian selanjutnya itu sih kalau pertimbangan saya, tapi nanti itu jadi bisa kami ajukan dulu ya, sama ditampung dulu sama Bu Kapolri ya.
Kalau saya lebih ke teknis. Selanjutnya, jika yang belum bekerja, oke, yang belum bekerja kita masukkan ke reguler ya, teman-teman ya. Nah, harapannya karena kita perlu ditekankan, teman-teman, luaran kita itu kan uji kompetensi, ya. Karena uji kompetensi itu bukan saya dan juga institusi yang apa namanya yang menguji gitu ya, bukan menguji. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu amit-amit nanti ke depannya nggak lulus uji kompetensi, itu jadi beban gitu, jadi beban institusi gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu untuk proses pembelajaran harus tetap tercapai ya. Untuk yang belum kerja, domisili di luar kota, apakah nanti bisa berbarengan dengan teman sedaerahnya? Oke. Ya, teman-teman nanti silakan kalau untuk proses pembelajaran kita akan tempatkan teman-teman sesuai dengan kompetensinya ya. Gitu. Kalau yang karyawan mungkin kita juga sudah pastikan teman-teman sudah mempunyai pengalaman dan sudah mampu mengelola kasus. Ya, untuk yang reguler khususnya yang belum punya pengalaman. Nah, ini yang perlu kami coaching, harapannya nanti luarannya uji kompetensinya bisa kompeten gitu ya. Kemudian nah, tadi ya yang RPL 5 tahun, teman-teman silakan ajukan dulu, komunikasikan dulu saja. Mudah-mudahan kita bisa akomodir meskipun hanya bekerja 1 tahun gitu ya, itu boleh. Oke, ya. Kalau Tambahan yang Pak Pak Alvin, Asep, ya gimana? tambahan mungkin gini untuk Oh, Ibu boleh Pak Yayat, mangga dan kalau mau ditambahkan. Teh Putri dan Teh Dina itu sebenarnya bimbingan skripsinya sama saya juga. eh saya waktu itu ngobrol kan sama dokter Ade. Eh, beliau saat itu sebagai direktur ya, Teh Putri ya. Jadi harapannya dengan masuknya ke Unisa itu ada upgrade ilmu. Gitu. Jadi eh, kalaupun nanti di stasiunnya di Rumah Sakit Al Ihsan sebetulnya tidak hanya sekedar praktek ya. Kan sekarang itu banyak yang short course, pelatihan, magang begitu ya di rumah sakit untuk peningkatan kompetensi, bahkan mengetahui tentang manajemen rumah sakit. Yang saya ketahui Al Ihsan itu menjadi rujukan sekarang. Studi banding ke rumah sakit RSUD Al Ihsan itu banyak gitu. Nah, ini bisa jadi apa nanti kita bisa diskusi dengan Ibu Direktur, misalnya ada kebijakan untuk jam dinas, sehingga teman-teman itu bisa jadi menimba ilmu di RSUD Al Ihsan sebetulnya ya. Kalau di perawatan untuk gawat daruratnya seperti apa, di kritisnya saya lihat pasiennya banyak banget, itu bisa jadi satu pembelajaran. Kemudian nanti di OK-nya bagaimana, sehingga Teh Putri itu setelah selesai di profesi Unisa itu betul-betul expert dan bisa menerapkan di RSMBS gitu. Nah ini yang menurut saya bagi rumah sakit sebenarnya efisien ya, tidak mengirimkan tenaga untuk magang di rumah sakit yang saat ini sebetulnya yang luar biasa ya. Menurut saya fasilitasnya yang luar biasa dan tentu kita bisa banyak belajar di situ gitu ya. Jadi karena dekat juga, bagusnya mungkin kita kalau memang di RSMBS itu tidak bisa, saya akan rencana agendakan juga untuk ketemu Ibu Direktur, untuk sosialisasi, dan ini sangat menarik kalau menurut saya, khususnya ada yang Rumah Sakit Muhammadiyah. Kalau menurut saya bagusnya Mas silang ya, kalau ingin meningkatkan update kompetensi di Rumah Sakit Muhammadiyah, karena kan ini rumah sakit badan hukum kita, artinya bisa banyak sharing ke rumah sakit lain. Karena inti dari proses pembelajaran, Unisa berkomitmen untuk tidak hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan, tetapi bagaimana meningkatkan kompetensi dari rekan PT sekalian gitu ya. Itu mungkin tambahan Kang Alvin, mohon. Ya, makasih Pak Yayat, hatur nuhun ya.
Nah, Bapak Ibu untuk praktek disatukan dengan yang reguler, mudah-mudahan yang karyawannya banyak, sehingga dalam satu kelompok bisa diakomodir seluruhnya RPL. Seperti itu, ya. Maunya disatukan atau enggak ini teh emang? Ya, nanti kita diskusi lagi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke program Profesiners ya. eh itu mungkin kemudian Bu Nina ada yang mau ditambahkan lagi? Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya ini Bu Nina yang bisa jawab. Yang mana? Apakah S1 RPL yang tidak melanjutkan di Unisa jatuhnya menjadi DO? Apabila tahun sekarang tidak bisa melanjutkan nurse, kemudian bisanya tahun depan. Nah, gimana Bu Nin? Ya, gini teman-teman, apa namanya statusnya? Tadi seperti disampaikan oleh Pak Haji Yayat, itu kenapa sih kita harus satu ya? Satu rangkaian antara akademik dan juga profesi dalam satu institusi. Karena untuk penilaian UKOM itu bukan hanya dari penilaian saat UKOM saja, juga diambil pada saat nilai akademik, gitu ya. Jadi, itu sangat membantu sekali teman-teman. Itu akan mempermudah begitu ya. Ini terjadi manakala kita mendapatkan mahasiswa yang di luar Unisa yang kemudian kita ke nurse yang di Unisa itu agak kesulitan untuk mengekspor nilai gitu walaupun memang masih bisa gitu ya. Akhirnya bisa gitu lah ya. Cuman memang kesulitannya nanti gitulah ya pada saat pengakumulasian gitu ya. Jadi itu apa namanya argumen yang pertama ya, rasionalisasi pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman itu alasannya apa gitu loh ya, untuk tidak melanjutkan di saat ini gitu ya. Nanti mungkin saya bekerja sama dengan pihak Kabiro Marketing ya, akan nanti apakah nanti ada surat yang ditandatangani gitu. Karena memang secara aturan itu ya, teman-teman udah tahu tuh ya bahwa kalau misalnya tidak lanjut itu regulasi selanjutnya adalah dinyatakan DO karena itu adalah satu rangkaian antara sarjana dengan profesi nurse gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman terkendala karena biaya, nanti insya Allah dari pihak keuangan asal ada komunikasi, mungkin itu bisa ada solusi gitu lah ya, seperti itu. Atau misalnya jika teman-teman karena memang ada uzur yang tidak bisa dihindarkan, sehingga memang harus bisanya gitu loh ya, di tahun depan, mungkin nanti ada eh, surat yang harus ditandatangani gitulah ya. Atau misal nanti dari kami tidak mengeluarkan surat ijazah begitu ya untuk sarjana keperawatannya begitu ya. Mudah-mudahan itu cukup bisa menjawab ya rasa penasaran teman-teman yang bertanya tentang hal itu. Itu ya. Ada lagi pertanyaan Pak Alvin karena tadi saya terlempar jadi tidak bisa. Izin Udah Bu. paling itu Bu, ya. Nah, itu ada Bu Tati. Feedback kayaknya Bu Tati dekat sama siapa? Ayo. Dibanyakan Pak. Yang dari Muhammadiyah 4 orang. Enggak. Pak Alvin, saya mah izin curhat aja. Enggak. Belum apa-apa udah curhat. Ini saya ngikutin yang Tati Mas suka sarjana nih, Pak. curhatnya sama Pak Alvin. Jujur saya keteteran Pak untuk tugas-tugas, pengerjaan tugas-tugas dan dinas dan rumah tangga Pak. Saya ibu rumah tangga. Yang saya tanyakan Pak, apakah pas saat nanti kita nurse pun tugasnya begitu banyak Pak? Ini mohon maaf, ya mungkin dari Unisa juga memiliki yang tadi disampaikan target, bukan target ya, namanya tuh capaian mungkin ya, capaian dari mahasiswanya seperti apa nanti untuk lulusannya. Hanya ini saya tetap ingin menyampaikan ini karena ini saya merasa takutnya bisa nggak ya saya ngikutin gitu, karena untuk yang sekarang yang S1 ini juga saya lumayan keteteran Pak, maksudnya untuk tugas-tugas ya, untuk pengerjaan tugas dan lain-lain, waktunya tuh asa aduh ini teh kayaknya kurang 24 jam teh gitu sehari gitu Pak. Hatur nuhun.
Iya, Bu Tati, mudah-mudahan Bu Tati mah biasa lah ya. Mudah-mudahan tadi untuk petugasan eh, teman-teman saya pikir bisa ya teman-teman karena memang dari tiap-tiap MK ya karena bukan saya yang menentukan Ibu karena tiap-tiap MK mungkin mempunyai target capaian yang mudah-mudahan tadi intinya ada apa ya keinginan ada wujud dulu meren Bu Tati ada wujud dulu tugasnya ada ada tulisannya urusan nanti dinilai makan ya nanti urusan dosennya yang menilai seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan sih tadi untuk metode pembelajaran mungkin kita optimalkan karena rangkaiannya agak panjang Bu Tati. Kayak misalnya di KMB itu kan 5 minggu dan 1 hari satu minggu itu satu askap saya kira sih nggak terlalu berat. Dimana biasanya kan teman-teman yang di karyawan sehari juga ngelolanya udah berapa askap nih gitu. Itu sih ya. Nah, mungkin ada perbedaan dengan sarjana, mungkin yang beratnya nanti di skripsi aja, Bu, kalau untuk sarjana ya. Itu. Tapi untuk di nurse itu nanti apa namanya intinya sih untuk yang karyawan kalau pengalaman saya itu lebih banyak energi yang dikorbankan itu ya gitu yang dikorbankan. Kalau untuk tugas mah sepertinya sudah biasa dikerjakan karena untuk membuat askep kan sehari-hari ya sudah sering mengerjakan sehingga hanya melengkapi saja itu sih. Makanya nanti mungkin kalau Paling misalnya apa ya? timbangan teman-teman sekelompok dengan yang RPL aja rada rada khawatir juga gitu. Mungkin ada tambahan Pak Yayat, mangga Pak Yayat, Eh, gampang Memang ya, bisa ya. betul kalau berumah tangga banyak tambahan ya berarti ya kerjaan tambahan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Justru kalau menurut saya di profesi itu tugas-tugas yang diberikan itu ya yang sering dilakukan oleh Kang Teteh semua kan. Ngelola pasien itu sering dilakukan, membuat askep itu sering dilakukan, kemudian melakukan tindakan itu juga kan rutin dilakukan. Nah, menurut saya memang beda dengan akademik kan, ada sekian mata satu semester, ada sekian mata kuliah, dan dari mata kuliah itu juga ada beberapa tugas mungkin dosen ya, sehingga kesannya seabrek-abrek tugasnya. Tapi kalau di stase, di profesi itu yang saya lihat itu sangat runut. Paling tugasnya ya membuat askep lah. Askep sama jurnal paling kan. Jurnal juga kan kepentingan buat teman-teman semua. Tapi saya pikir nanti akan diajarkan bagaimana teknik pengambilan pencarian jurnal dan sekarang juga sudah belajar di skripsi. Jangan dulu dilihat kesulitannya, tapi kita belajar bagaimana mencari solusinya. Karena teman-teman adalah calon-calon pemimpin, saya pikir sehingga dibuat bagaimana apa namanya tuh melatih kita untuk selalu solutif. Kalau saya baca buku Dale Carnegie bahwa hidup ini pasti akan menghadapi persoalan-persoalan, ya, masalah. Tapi bagaimana kita mencari solusi dari persoalan-persoalan itu. Makanya kalau saya sih berpikir begini ya, yang lalu-lalu juga beres, selesai gitu ya, dengan pola yang tidak seperti ini. Nah sekarang hasil evaluasi tentu ini tidak sembarangan ya. Hasil evaluasi kita coba terapkan dengan dasar-dasar aturan-aturan RPL, sehingga ya mudah-mudahan bisa mengakomodir. Karena kami tahu bahwa ingat ya, regulasi mau tidak mau ya, perawat bidan ke depannya kan harus jenjangnya S1. Apalagi bidan, Akang Teteh. Bidan itu kan kalau yang tidak memiliki gelar profesi bidan, maka yang punya TPMB, tempat bidan praktek itu tidak boleh lagi. Jadi mereka akan ditutup sehingga mereka akhirnya harus ngikut di tempat yang lain akhir mau tidak mau. Nah, padahal mereka sudah kompeten gitu. Untuk itu ya perguruan tinggi harus bisa
membuat satu pola pembinaan metode yang bisa mengakomodir mereka. Karena kami juga tahu pihak rumah sakit tidak mungkin menyekolahkan dengan banyak, dengan gerbong-gerbong, karena layanan di rumah sakit pun harus tetap dijalankan. Akhirnya pendidikan yang membuat pola memanage. Insya Allah ada solusi, Bu Tati, ya. Eh, apa namanya? Dengan agenda-agenda ini untuk program RPL. Tapi tentu kalau yang reguler itu berbeda lagi. Kami juga tidak akan memperlakukan proses pembelajaran di RPL ini seperti kelas reguler. Kalau kelas reguler jika anak karabur di tengah jalan, diterapkan ya di kelas RPL. Gitu ya, Pak Alvin, tambahannya ini mah pengalaman saya aja di komunitas gitu. Komunitas tuh kesannya gimana, tapi malah senang di komunitas juga nanti ya, banyak Ya, betul, betul. komunikasi dengan Ya, masyarakat. mudah-mudahan intinya sih Bu, nggak akan mudah-mudahan tidak terasa, apalagi kalau sudah di semester 2 itu cepet ya. Cepet banget. Tiba-tiba langsung pembekalan, pengkayaan buat persiapan uji kompetensi gitu Iya, ya. betul. Nah, itu intinya itu sih yang Bapak Ibu bisa lakukan, tetap semangat. Ya tadi pengalaman saya di profesi, alhamdulillah semuanya pada lulus Ibu, nggak ada yang di tengah jalan. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, kecuali yang memang tidak bisa mengatur pola waktunya ya. Nah, itu mudah-mudahan sih Bapak Ibu dengan adanya tadi hadir ketika berdinas, kemudian ketika setiap minggunya ada tugas yang memang harus di setorkan tadi, mudah-mudahan itu juga bisa jadi dikerjakan saja dulu, diikhtiarkan dulu tadi ya. eh, Selesai tidak selesai yang penting dikumpulkan gitu ya, yang menjadi ini yang harus dikerjakan ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan status DO harus namanya melakukan tidak melanjutkan di sini tadi sudah disinggung ya oleh Bu Nina ya, seperti itu. Nah, untuk rumah sakit yang tidak bekerja sama, nah itu yang silakan nanti untuk saat ini kita hanya mengakomodir 4 rumah sakit ya, apalagi tadi dengan konsekuensi eh, hanya satu mungkin ya, hanya satu mahasiswa itu agak kesulitan buat kami karena ada apa ya, eh, akomodasi yang harus dilakukan gitu sebelum pelaksanaan praktek ya. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Saya rasa untuk program Profesi Nurse itu sudah disampaikan programnya semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan buat Bapak Ibu dan segala kemudahan yang diberikan itu semata-mata agar Bapak Ibu tetap bisa melanjutkan eh, Profesi Nurse di Unisa Bandung ya. Harapannya kita bisa ketemu lagi nanti di profesi di lapangan ketika Bapak Ibu sudah masuk ke program Profesi Nurse. Intinya eh jangan dulu difikirkan. Sekarang mah lulus aja dulu di skripsi. Karena kalau nggak lulus di skripsi nggak bisa lanjut. Itu gerbangnya. Ya, intinya skripsi dulu lah sekarang baru nanti di profesi ya. Itu saja Bu Nina, mungkin Pak Yayat ya kita akhiri kegiatan hari ini dengan hamdalah, Alhamdulillah. alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Waalaikumsalam nuhun Bu warahmatullahi Anggi, wabarakatuh. Bu Nina, Pak Yayat. Ya, kasih Pak Alvin. Izin live Hmm, ya teman-teman ya sekalian. mangga-mangga. Kang Teteh, Saya Ibu lanjut kelas Bukan. kayaknya ini. Iya sama, saya Kayaknya udah juga ini. kelewat. Terima Oke. kasih Pak Alvin. Semangat Eh, teman-teman. Skripsi beresin Ayo, dulu ya. Bisa Assalamualaikum. yudisium di 10-11 Juli ya. Juli Ya. ya. Izin saya live ya. Assalamualaikum. Ya.